Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di hadis yang kedua, hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu an aidan qala. Dari Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin." Ketika para sahabat sedang duduk pada suatu hari, sedang duduk dengan Nabi Muhammad SAW, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi athiyabi syadidu sawadi syari. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan memakai baju yang sangat putih dan juga rambutnya terlihat hitam. La yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat tanda-tanda bahwasanya dia itu laki-laki tersebut telah melaksanakan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami pun tidak ada yang mengenalnya, sehingga dia langsung duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia meletakkan lututnya dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Waqala, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusannya Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau dirikanlah salat, wa tu'tiz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berangkatlah haji atau berhajilah ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Qala shadaqta." Laki-laki tersebut langsung membalasnya dengan jawaban, "Engkau benar ya Muhammad." Engkau benar, seperti itu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat terheran-heran, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan. Qala, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Jelaskan padaku apa itu iman. Qala, Nabi Muhammad menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nabi Muhammad menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat atau hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi, dan beriman kepada takdir baik, wa syarihi, dan takdir yang buruk. Qala shadaqta. Kemudian laki-laki tersebut menjawab lagi, "Engkau benar ya Muhammad." Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Jelaskan padaku, fa akhbirni 'anil ihsan." Jelaskan padaku apa itu ihsan. Qala, Nabi Muhammad berkata, "Anta hudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya atau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Jelaskan padaku apa itu hari kiamat." Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya." Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki tersebut
berkata, jelaskan padaku tanda-tandanya saja, tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi Muhammad menjawab, anta lidal amatu rabbataha wa antarul hufatal urata al-alata wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yalatawaluna fil bunyani thumman tolaqa falabistu maliyan thumma. Nabi Muhammad menjawab tanda-tanda kiamat, yakni jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, kemudian saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, Summang tolako falabistu maliyan. Kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan Nabi Muhammad. Summa qala, kemudian Umar berkata, Summang tolako falabistu maliyan. Kemudian laki-laki tersebut meninggalkan majelis dan kita pun terheran-heran atau terdiam sejenak. Summa qala, Nabi Muhammad kemudian berkata, ya Umar, wahai Umar, ada dari manis sa'il? Apakah engkau tahu siapakah orang tadi? Qultu, kemudian saya menjawab atau Umar menjawab, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Nah, Jibril datang kepada kita bertujuan datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian, kepada majelis tersebut. Nah, jadi isi kandungan dari hadis ini sangat dalam, yakni membahas tentang kedua makhluk yang diamanahkan Allah. Pertama, aminus sama wa aminul ard, yakni makhluk yang dipercayakan di langit yakni Jibril, wa aminul ard, dan makhluk yang dipercayakan di muka bumi yaitu Rasulullah SAW. Nah, kandungan hadis ini ketika terdapat suatu majelis ilmu, kita disunahkan untuk memperhatikan yang pertama kondisi pakaian kita. Nah, Jibril datang dengan pakaian yang serba putih, dengan yang bersih, apalagi khususnya ketika menghadap para ulama. Kemudian barang siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib bagi kita untuk bertanya tentang hal tersebut meskipun kita itu mengetahuinya. Jadi kita itu pura-pura untuk bertanya. Untuk apa? Agar orang yang lain juga mengetahui atau memahami hal yang sama seperti itu. Kemudian yang jadi tidak di sini tidak menyombongkan diri bahwasanya kita bisa, tapi kita berpura-pura bertanya, berpura-pura tidak tahu dengan tujuan, dengan maksud agar saudara-saudara kita yang belum paham itu dapat mengetahuinya. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian juga Nabi Muhammad juga membahas tanda-tanda hari kiamat, yakni diantaranya adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak itu memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hamba sahaya. Kemudian
berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi dan membagus-baguskannya. Ternyata meskipun bangunan tersebut itu tidak bermanfaat sama sekali. Jadi dan juga di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam suatu majelis ilmu. Itu yang dibahas dalam hadis yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Ini sudah cukup panjang, jadi cukup sekian. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada majelis ilmu yang dihadiri oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad tadi, terutama rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Rukun Islam kita sudah hafal, tinggal melaksanakannya. Di dalamnya terdapat puasa Ramadan. Jangan sampai kita untuk bermokel, atau jangan sampai kita mokel atau tidak puasa di bulan suci Ramadan, karena itu termasuk dalam rukun Islam. Kemudian ada rukun iman. Iman kita harus mempercayai bahwasanya yang menciptakan seluruh alam raya ini adalah Allah. Percaya kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, hari akhir, kemudian kepada takdir atau qadar, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Kemudian juga tentang ihsan, yaitu seakan-akan ketika kita sholat, seakan-akan itu kita bisa melihat Allah. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, kita harus yakin bahwasanya Allah melihat kita beribadah kepadanya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.